Ustadz, selain itu di film ini tuh ada satu tokoh, Pak Prabu itu kepala desa, yang sempat memperingati kelompok mahasiswa KKN ini untuk tidak melewati gapura yang berbatasan dengan hutan terlarang itu Ustadz. Tapi di dalam hutan tersebut ada tempat yang dianggap sakral atau keramat. Nah Ustadz, sebagai muslim apakah boleh kita menghormati kepercayaan masyarakat adat setempat seperti ini Ustadz? Pak, itu jalan menuju kemana? Itu ke hutan. Gapura itu batas antara desa dan hutan. Saya minta kalian semua jangan ada yang mendekat ke gapura itu ya. Apalagi sampai nekat, kalian semua masuk ke dalam hutan itu. Kita harus pahami bahwa di setiap daerah-daerah ya, apalagi masuk ke desa, perkampungan, pegunungan misalnya ya, memang seringkali ada daerah-daerah terlarang. Tahu nggak kalian seperti apa? Sebetulnya mitos-mitos yang dibangun di sana, ada tempat terlarang, nggak boleh nebang pohon sembarangan, nggak boleh kencing sembarangan dan lain-lain, kamu bisa ini, bisa itu. Itu sebetulnya cara kearifan lokal mereka menjaga hutan. Jadi sebetulnya itu hutan lindung. Tapi kalau zaman sekarang hutan lindung itu ditulis besar-besar, nggak boleh trespassing gitu, nggak boleh lewat dan lain-lain, nggak boleh sembarangan ngambil. Kalau mereka tuh dengan mitos dan efektif sekali dengan mitos sebetulnya tidak ada yang berani rakus untuk menebang pohon lebih dari kebutuhannya, ya. Nah itulah yang kemudian banyak saya temukan karena saya juga banyak traveling ya ke gunung-gunung gitu, ke desa-desa. Jadi saya banyak menemukan kearifan lokal sebetulnya yang membuat ada daerah-daerah yang kemudian dilarang atau dilarang masuk ke hutan ini. Karena apa? Karena memang dilindungi agar supaya tidak ada penebangan pohon sembarangan dan lain-lain. Itu positifnya. Nah, yang berbahaya, yang negatifnya apa? Ketika muncul kesirikan gitu loh. Muncul kesirikan inilah yang jadi negatif. Apa? Bahwa itu nanti kalau kita ke situ jinnya marah dan lain-lain gitu. Nah, ini yang jadi syirik. Kita cukup menghargai sesama makhluk, kan jin juga makhluk, kita juga makhluk, dan kita tahu bahwa hutan-hutan, lautan itu kan semuanya tempat jin ya, dimana jin itu tidak kemudian bersatu dengan manusia di kota gitu. Jin juga males gitu ya kemudian bersalapan dengan kita, tapi rumah-rumah mereka di tempat-tempat seperti itu gitu. Itu tuh kira-kira. Ya, ada lagi? Ada Ustaz. Jadi tuh ada adegan Nur ditampakkan sosok makhluk gaib saat diketakukan di kamar mandi Ustaz, dan dia itu mengucapkan syahadat dan istighfar. Tapi ternyata makhluk gaib tersebut hilang sesaat doang Ustaz, tidak benar-benar pergi dari tempat itu. Bagaimana sih tanggapan Ustaz terkait hal ini Ustaz? Nur? Ya beginilah ya. Saya itu astagfirullah gitu ya. Jadi artinya gini. Yang namanya jin atau setan yang kemudian mengganggu ya, sebetulnya dengan kita menghadirkan Allah itu dia pasti takut. Ya. Dia pasti takut. Jangankan harus surat yang panjang-panjang, ayat kursi dan lain-lain, jangan. Bilang tahu saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim selesai, atau a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq selesai gitu. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya apakah benar kita menghadirkan Allah? Karenanya jin itu hilang sementara. Karena apa? Karena ketika kita membaca dia menghormati takut bacaan tersebut karena takut sama Allah. Tapi setelahnya karena orang tersebut kemudian tidak menghadirkan Allah, ya tidak jadi apa-apa gitu. Film horor ini kalau terlalu nyata bisa menyesatkan tuh di situ. Terlalu nyata bahwa waduh ini bakal begini, ini bakal begini. Padahal tidak juga seperti itu. Gitu loh. Hati-hati. Ada lagi?
Di film ini tuh juga ada adegan Mbah Buyut, dia itu sebagai sepuh tokoh masyarakat setempat yang dituakan di sana. Nah, si Mbah Buyut ini memotong ayam cemani untuk agar Nur tidak diganggu lagi oleh makhluk gaibnya, Ustadz. Ya. Tolong tanyakan ke Ciniti dong, Ustadz, mengapa ayam cemani sering diperuntukkan untuk ritual mistis? Ciniti, kenapa ayam cemani banyak dipakai untuk ritual-ritual goib gitu? Kenapa itu alasannya? Mitosnya sih, ayam cemani itu dianggap punya kekuatan magis. Warnanya yang hitam legam, ditambah lagi jarang banget ditemuin, bikin orang percaya kalau ayam ini punya aura mistis. Makanya, sering kali dipakai sebagai syarat dalam ritual tertentu, apalagi yang berhubungan sama dunia gaib. Kalau kamu, percaya nggak sama mitos-mitos kayak gini? Pasti nggak percayalah kalau saya. Ayam cemani kalau misalnya sulit ditemui ya jadi langka, ya mungkin jadi piaraan orang gitu ya. Kenapa harus kemudian jadi yang seperti itu? Tapi yang namanya ayam udah pastinya kalau kita potong enak dimakan itu kan. Lanjut. Jadi gini Ustadz, di film ini juga ada adegan si Widya itu kesurupan menari-nari di luar kendali sadarnya Ustadz. Nah, sebenarnya dalam kaidah Islam itu apakah bisa syaitan itu merasuki tubuh manusia? Boleh jadi kalau tadi disebutkan apakah bisa, saya bicara ada gitu ya. Ada orang-orang yang kesurupan itu ada gitu. Yang bersengaja memasukkan ke dalam dirinya itu pengaruh dari kayak misalnya macan gitu. Kan? Ada yang jadi apa tuh? Kera gitu, ada yang jadi macam-macam itu. Ya itulah yang kemudian dealing atau berurusan dengan jin-jin gitu yang kemudian sangat dilarang di dalam agama gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah bisa? Saya jawab ada. Nah, di akhir film ini tuh Ayu sama Bima itu yang pernah melakukan zina diambil sukmanya oleh Badaruhu ini Ustadz. Badaruhu itu ia jin penguasa di desa tersebut. Nah, Bima dijadikan pendamping sementara si Ayu dijadikan dauh atau penari di alam jin. Setelah kejadian itu, Bima meninggal 4 hari kemudian dan Ayu meninggal 3 bulan kemudiannya Ustadz. Nah, Ustadz, apakah mungkin sukma atau ruh manusia bisa terperangkap di dimensi bangsa jin? Ini ya, pertama yang saya prihatin sekali di sini ada kejadian Bima dan Ayu tadi ya disampaikan ada sepasang muda-mudi yang melakukan perzinahan gitu ya, yang kemudian, nah ini pesannya nih, saya takutnya ini pesannya salah. Ini menekankan perzinahan yang dilakukan di tempat keramat atau di tempat yang sakral yang membuat mereka kesurupan, yang membuat mereka terpengaruh jin dan lain-lain. Jadi seakan-akan perzinahan di tempat yang tidak sakral seperti misalnya di hotel atau di mana itu nggak apa-apa gitu. Nah ini nauzubillah min dzalik. Ini pesan penting nih gitu. Jadi yang namanya perzinahan ya namanya itu dosa besar. Mau di tempat sakral, mau di tempat nggak sakral, mau di dimanapun, ya itu saya nggak setuju sekali. Makanya saya sangat menentang lah hal-hal seperti itu. Ustaz, ya. Sekarang boleh nggak tolong tanyain ke Ciniti, apakah film ini menuai kritik atau pujian karena mengangkat profesi penari? Terus apakah sosok Badarhui bisa dianggap mencoreng profesi penari ini?
Ciniti, pertama adalah film ini lebih banyak yang ngeritik atau lebih banyak yang muji sih? Dari data lo ya, kamu jangan ngarang ChatGPT, ayo. Kalau dari yang aku baca, reviewnya tuh agak beragam. Ada yang suka banget sama filmnya, ada juga yang biasa aja, atau bahkan kurang suka. Yang pasti, film ini jadi bahan perbincangan hangat banget waktu itu. Kamu sendiri gimana? Udah nonton belum? Kalau yang kritik pedas ada nggak? Kritiknya seperti apa? Ada sih beberapa kritik pedas soal film itu. Misalnya, ada yang bilang kalau cerita di filmnya kurang mendalam, jadi kayak kurang bikin penasaran. Terus, ada juga yang ngerasa kalau beberapa adegannya tuh terlalu berlebihan, jadi malah bikin filmnya jadi kurang serem. Gimana? Kamu udah nonton belum? Apa pendapatmu? Kalau dari pandangan ulama atau ahli agama, ada nggak yang di-review atau kamu baca datanya? Kalau dari sudut pandang agama, beberapa kalangan menilai kalau film KKN Desa Penari ini mengangkat hal-hal yang berbau mistis dan gaib. Mereka khawatir film ini bisa bikin penontonnya jadi penasaran sama hal-hal mistis. Tapi, ada juga yang punya pandangan lebih terbuka, melihat film ini sebagai hiburan semata. Gimana menurut kamu? Nah, jadi kalau menurut saya gini ya, walaupun film ini banyak yang nonton ya, menurut saya ada beberapa catatan ya, di mana hal-hal pesan moral tadi yang bisa menyesatkan gitu ya. Terus ada adegan-adegan yang berbau syirik tadi gitu ya. Kemudian eksploitasi ketakutan yang berbasis mitos lokal gitu. Banyak yang bisa kemudian, kalau misalnya ini film genre horor yang kemudian banyak pesan moralnya, itu kan bisa juga gitu ya, orang jadi tidak mau melakukan hal-hal yang buruk gitu untuk masuk ke desa, untuk melanggar berbagai aturan-aturan kearifan lokal dan lain-lain. Nah, ini nih yang saya cermati gitu ya. Jadi saya itu selalu ingin jangan sampai orang nonton film horor keluar dari bioskop dia takut sama setan. Itu intinya. Karena apa? Karena itu akan muncul kesyirikan ya. Tapi kalau menurut saya saat ini, kalau saya masih belum bisa terima. Coba kalau Ciniti, kalau kamu bisa nggak secara wrap up gitu ya, secara komprehensif ini kamu bisa nggak menerima bahwa film ini adalah film yang patut ditonton? Ratingnya menurut kamu berapa? Menurutku sih, film KKN Desa Penari itu termasuk film yang cukup menghibur, apalagi buat kamu yang suka sama film horor. Tapi ya, balik lagi ke selera masing-masing. Buat ratingnya, mungkin sekitar 6 atau 7 dari 10. Kamu sendiri gimana? Wah, ini film yang terlaris kamu kasih 6 dan 7, saya sepakat sama kamu. Saya kasih aja 5 aja ya gitu ya. Rating film ini gitu ya. 5 sampai 6. Oke ya. Oke, setuju ya 5 ya? Setuju? Yang penting, kita sama-sama menikmati diskusi tentang film ini. Mau bahas film lain atau topik lain? Oke juga ya, yang penting kita menikmati diskusinya ya. Nah, makanya jangan sampai sakit hati, jangan sampai kemudian jadi emosi. Ini kan insight, ini kan pendapat. Setuju nggak? Tim kreatif setuju? Setuju? Kamu kayak yang ngantuk? Setuju semua ya? Alhamdulillah.